Wis direkam. Iki umur guru. Oh iya mati. Iki kaya topi Bali. Topi Iya, Bali koyo berwarna wong ya. Bali. Oh, dadi wong Bali. Wis nanti ya. Oke, Pon. Oh, wis. Salam damai sama salam peduli semua yang hidup dan yang diberi hidup. Hari ini ketemu dengan Cak Don, masih meneruskan pengalaman rohani teman yang akan saya baca hari ini. Ini sebenarnya buku yang masih berkaitan dengan konsep Tuhan yang robot yang belum selesai. Dan robot ini kan dikonsep oleh maha bijaksana. Maha bijaksana kita ketahui Tuhan yang sering dijadikan oleh Tuhan yang lain untuk keluh kesah. Hari ini saya bacakan sebagian keluh kesah dari Tuhan, yaitu Maha bersyukur. Jadi pembukaannya Maha bijaksana apa tentang keluh kesahnya Maha bersyukur. Bagaimana dengan kawanku yang mendapat julukan sebagai Tuhan yang paling bersyukur? Apa saja yang menjadi tandon rasa dari Maha bersyukur? Aku kira dia bersyukur-syukur saja terhadap apa yang terjadi padanya. Tetapi jangan salah, dia juga sering kaget dan tidak percaya dengan beberapa kejadian yang di luar pola pikirnya. Apa sajakah itu? Sebenarnya jangan sebut diriku sebagai maha bersyukur. Aku akan malu dan tidak bisa meyakinkan serta membuktikan kepada kalian bagaimana cara bersyukur yang baik dan benar. Tapi ketika aku melihat ada Tuhan yang bersyukur, aku senang. Apabila aku melihat ada ciptaan yang bersyukur, aku juga senang. Aku pasti akan memberi apa yang mereka inginkan. Aku akan memberikan apa yang dia butuhkan. Namun, jika mereka melupakan rasa bersyukur lagi dan menjadi Tuhan atau ciptaan yang kufur dan menjadi Tuhan atau ciptaan yang kufur, maka aku akan terhambat kerjanya kepada mereka. Ternyata ada Tuhan yang kufur nikmat. Boleh jadi. Tidak mensyukuri apa yang ada. Mungkin Tuhan itu belum pernah mendengarkan lagunya The Massive. Memang di antara banyak Tuhan, akulah Tuhan yang sebenarnya tidak berani untuk tampil. Karena aku tidak mempunyai sebuah pendapat dan gambaran yang luas untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ketika ada sebuah masalah, aku selalu mencari titik syukurnya di mana. Ya, hanya berlatih seperti itu saja. Pendapatku juga tidak sering dipakai.
namun aku siap menjadi pelaksana seluruh keputusan Tuhan. Ada beberapa Tuhan yang memberikan saran kepadaku. Aku berterima kasih kepada mereka telah mau memikirkan tentang aku. Namun ketika mereka yang meminta pendapat kepadaku, kebanyakan aku merasa mereka lebih baik dariku. Justru aku yang harus belajar dari mereka. Tidak begini-begini saja. Aku harus bisa menjadi Tuhan yang bersyukur dan menyempurnakan kesyukuran. Bila Tuhan bersyukur, maka Tuhan bisa mudah menyelesaikan masalah. Walaupun ini bahasanya kepada Tuhan, ya bila Tuhan bersyukur, maka Tuhan bisa mudah menyelesaikan masalah. Maka logikanya ya setiap ciptaan kalau sering bersyukur, maka permasalahan apapun akan mudah terselesaikan. Jadi kalau ada masalah yang tidak pernah kunjung selesai, itu tandanya manusia yang tidak pandai bersyukur. Bersyukur itu satu cara untuk bisa menyelesaikan aneka masalah. Dengan bersyukur, masalah apapun akan terselesaikan. Aku merasa belum sampai ke tahap itu. Aku belum menjadi seorang Tuhan yang dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Tapi masih bisa meyakinkan untuk menjadi pelaksana Tuhan yang dapat dipercaya. Kalau dihitung-hitung, orang yang pandai bersyukur itu ya orang itu kan berarti menerima apa adanya, selalu dicari titik bersyukurnya. Apakah itu berupa nikmat, apakah itu berupa masalah. Maka kalian harus melakukan semuanya ini dengan rasa bersyukur. Maka masalah apapun ke depan mestinya akan selesai kalau kita selalu bersyukur, mensyukuri apa yang ada, ya. Karena dengan syukur itu adalah batu loncatan untuk menyelesaikan masalah-masalah di depan atau masalah-masalah yang belum selesai akan cepat terselesaikan. Aku pernah dimarahi oleh marah karena aku tidak bertindak cepat dengan apa yang sedang menjadi agenda Tuhan. Powerku tidak bisa cepat berjalan dan jangka waktunya terlalu lama. Aku merasa apa yang salah denganku. Padahal menurutku itu bukanlah sebuah kesalahan. Adanya aku ya begitu itu. Namun Maha Marah menyadarkanku bahwa sebagai Tuhan bersyukur tidak boleh stagnan. Tanda rasa syukur terbaik adalah melakukan perubahan. Tanda rasa syukur terbaik adalah melakukan perubahan. Jika aku ingin menyempurnakan rasa syukur, maka aku juga harus banyak melakukan perubahan pada diriku dan cepat. Setelah itu, banyak Tuhan yang mulai merasakan perubahanku. Yakin bahwa aku bisa disebut Maha bersyukur dan mulai dipercaya untuk bergabung kepada Tuhan penyelesai masalah. Aku senang apabila ada masalah yang belum terpecahkan. Bukan berarti aku menginginkan agar masalah itu selalu ada. Masalah tidak harus selalu berkonotasi dengan dampak negatif atau dampak buruk kepada seseorang. Masalah adalah masa pelatihan agar seseorang mempelajari apa yang sedang Tuhan berikan kepadanya. Di balik masa pelatihan itu berbuah kebijaksanaan, rasa syukur, dan hikmah atau pelajaran. Orang yang diberikan masa pelatihan tersebut diharapkan agar bisa atau disiapkan untuk mengemban tugas dari Tuhannya.
Maha bersyukur terlalu berhati-hati. Jangan sampai kesalahannya terjadi kepada umat. Namun, dia adalah seorang pengajar yang baik kepada umat. Sebagian Tuhan juga merasa demikian. Transformasi ilmu yang diberikan dari Maha bersyukur lebih mudah untuk sampai kepada umat. Seharusnya banyak umat juga mencari Maha bersyukur agar banyak diberi kemudahan untuk menjalankan kehidupan sesuai yang digariskan. Maha bersyukur mudah menolong mereka. Maha bersyukur juga bisa menyelamatkan mereka. Sama perasaanku dengan Tuhan yang lain, agar ciptaan banyak yakin kepadaku. Semoga ciptaan banyak yang membuka jalan untukku, untuk kami para Tuhan, agar kami bisa mengembangkan diri, agar juga tidak ingin berhenti menjadi Maha bersyukur apabila kalian tidak meyakinkanku, agar membangun rasa yakin tidak sulit lagi. Bersamaku, mari berjuang. Begitu saudaraku. Maha bersyukur mempunyai keluh kesah seperti itu. Harapannya banyak ciptaan yang mau mengenal Maha bersyukur. Ternyata Maha bersyukur juga berkolaborasi dengan Maha penyelesai masalah. Kalau kamu selalu bersyukur, maka otomatis hawa penyelesai masalah itu akan terhubung banget dengan Maha penyelesai masalah. Maka gunakan hidupmu untuk selalu bersyukur. Bersyukur dari apapun, apakah itu nikmat, apakah itu musibah. Maka itu jalan yang baik untuk menyelesaikan aneka problem dalam kehidupan. Kalau ini kamu selalu mensyukuri, tidak sambat, ya Allah, kenapa ini kok Engkau jadikan saya selalu menderita? Ini orang kufur nikmat. Harusnya kan bisa dibalik, ya Allah, terima kasih Engkau membuat saya menjadi lebih dewasa, lebih arif, lebih bijaksana. Tanpa ada masalah ini, boleh jadi saya akan melupakan Engkau. Saya terima kasih dengan masalah yang ada. Nah, begitu juga ketika nikmat. Ya Allah, ketika Engkau berikan nikmat, jangan lalaikan diri kami dari nikmat yang Engkau berikan. Harusnya nikmat ini bisa memberikan saya lebih bijaksana untuk membawa nikmat-Mu atau menyebarkan nikmat-Mu ke alam semesta. Begitu juga kalau kalian mendapatkan nikmat, harusnya berkata seperti itu. Nikmat itu harus disebar-sebarkan kepada orang lain. Tidak harus orang itu juga tahu kalau kamu mendapatkan nikmat. Tapi dengan perubahan kamu yang kemarin pelit menjadi langsung bisa menjadi orang yang tidak pelit, itu salah satu orang yang bersyukur atas nikmat. Ada yang bersyukur atas musibah atau masalah. Semua apapun yang terjadi pada diri kita, yang masuk di pandangan kita, masuk di rasa kita, masuk di pendengaran kita, semuanya harus kita syukuri. Dengan bersyukur ternyata bisa menyelesaikan sebuah masalah. Dengan adanya masalah, ya senang-senang aja, bukan malah geresah, bukan kufur, mengingkari. Makanya kalau kita mengingkari nikmat yang diberikan kepada kita, berarti kamu bahasanya ya orang kafir. Orang kafir kan mengingkari. Jadi mengingkari tidak hanya masalah ketuhanan aja. Misalkan sudah kamu bisa bangun tidur masih hidup, itu harus kamu syukuri. Itu nikmat. Kenapa saya katakan nikmat? Karena di situ kamu bisa membenahi dirimu menjadi lebih baik. Maka itu nikmat. Kamu diberi kesempatan untuk
membenahi hidupmu selalu. Bangun tidur, sudah dipersiapkan udara, masih bisa menghirup udara, syukurlah. Masih bisa memandang, syukurlah. Masih bisa berkata-kata, syukurlah. Kata-kata yang syukur adalah kata-kata yang selalu menyejukkan orang lain, tidak membuat orang lain konflik. Itu termasuk pembenahan rasa syukur. Kaki masih bisa berjalan, syukurlah. Karena kamu masih bisa diperlihatkan aneka pandangan di alam. Ya, dengan berjalan. Kecuali ketika kamu tidur, bangun tidur, sudah di alam. Nah, sudah. Ya, jalan-jalan lagi. Bisa melihat alam yang lebih luas. Bersyukur semuanya. Jangan ada yang ngersulo, ngeresah. Itu saudaraku, dari Maha Bersyukur. Sebenarnya sudah banyak ilmu yang sudah diberitakan di sini. Mestinya ilmu-ilmu itu bisa menjadikan pedomanmu untuk menjalani hidup. Demikian dari Maha Bersyukur. Kita lanjut, Maha Mencukupi. Setidaknya Maha Mencukupi juga tampil dan bisa dikenal siapa Maha Mencukupi itu. Ada banyak kode atau cara untuk Maha Mencukupi bisa tampil dan menguasai kalian. Paling tidak, dengan urutan Tuhan yang di atas kalian bisa memahaminya. Maha Mencukupi ada karena kalian telah banyak mempelajari rasa atau karakter-karakter Tuhan. Maha Mencukupi sepertinya tergolong menjadi Tuhan yang rumit, tapi tidak untuk kalian yang selalu mencukupi apa yang dibutuhkan saudara-saudara kalian. Tidak hanya mensyukuri atau menikmati hasil, tapi kalian mencukupi mereka. Selamat datang, Maha Mencukupi. Pembukaannya dari Maha Bijaksana begitu. Sekarang selanjutnya Maha Mencukupi yang mau berbicara. Tidak ada yang ingin mempunyai fasilitas yang sama denganku. Tidakkah ada yang ingin mempunyai fasilitas yang sama denganku? Tidakkah ada yang ingin menjadi sahabatku, yang ingin aku tunjukkan bagaimana caranya menjadi seseorang yang bisa mencukupi itu? Karena aku adalah Tuhan yang serba tidak pernah kekurangan. Walaupun Tuhan mengatakan kepadaku, aku masih ada sebuah kekurangan. Para Tuhan yang mengatakan padaku demikian adalah Tuhan yang belum aku cukupi. Aku memang tidak punya apa-apa. Aku memang tidak punya segalanya. Tidak seperti Maha segalanya. Tetapi ketika aku melihat atau mendengar ada yang sedang membutuhkan, aku punya banyak cara mencukupinya. Hanya bermodal agar para Tuhan atau serta ciptaannya tidak pernah terkendala atau teribetkan dengan hal-hal yang tidak perlu. Aku ingin mereka agar bertugas dengan baik, mengembangkan diri dengan baik. Mereka agar fokus dengan kegiatan atau perilaku kemanfaatan untuk yang lain. Apakah menjadi sepertiku itu mudah? Mudah saja bila telah menjalankan. Akan menjadi sulit dan akan terasa sulit bila hanya dibayangkan saja. Sesuatu dipermudah apabila telah dijalankan. Bagaimana dengan ciptaanku?
Apakah mereka juga demikian? Ya, ciptaan banyak yang memanggilku, tetapi mereka ada yang tidak mau menjadi diriku. Untuk menjadi barisan Tuhan di belakang Maha Mencukupi tidak mudah memang. Harus melatih berulang-ulang. Tapi bila telah bersanding dengan Maha Mencukupi dan menjadi alat bagi Maha Mencukupi, maka banyak ciptaan akan mendapat kasih sayang. Dia menjadi penyampai rasa kasih sayang yang abadi. Begitulah ciptaan-ciptaan yang paling dirindukan oleh Tuhan. Kamu berani menjadi orang yang mencukupi. Ini saya kasih contoh yang lagi berjalan. Kita diberitahu dengan Tuhan yang Maha Mencukupi. Hidupmu kalau kepingin cukup, selalu mencukupi orang lain. Jangan pernah mencukupi keluargamu. Kalau kamu mencukupi keluargamu, maka kamu akan dinantikan bahwa hidupmu nggak akan pernah merasa cukup. Tapi kamu selalu mencukupi orang lain di mana aja, atau mencukupi misi-misi Tuhan, percayalah Tuhan akan mencukupimu selalu. Kalau kamu perhitungan dengan Tuhan, ya, maka Tuhan akan perhitungan dengan kamu juga. Ada banyak kesempatan untuk mencukupi banyak program-program yang ada. Kita ditantang memang hari ini. Apakah kalian menjadi alatnya Maha Mencukupi untuk mencukupi misi-misi Tuhan? Tuhan menantimu. Kita ditantang sama Maha Mencukupi. Tidak banyak orang yang mau bersanding dengan Maha Mencukupi. Kita diundang. Maukah kalian menjadi orang-orang yang menjadi orang di belakangnya Maha Mencukupi, menjadi barisan ciptaan di belakang Maha Mencukupi, ya, atau menjadi barisan Tuhan di belakang Maha Mencukupi? Memang latihannya harus berulang-ulang. Cukup dirimu selalu berpikir bagaimana mencukupi orang di sekelilingmu. Yang ada di otakmu menyenangkan orang. Mana yang kekurangan, cukupilah. Berarti kamu sudah berada di belakang Tuhan Maha Mencukupi. Nah, ciptaan yang paling dirindukan kan seperti itu, dirindukan oleh Tuhan. Dan itu sudah semua Tuhan, tidak hanya Maha Mencukupi aja yang berperan di dalam hidupmu. Banyak Tuhan akan melindungimu. Banyak Tuhan yang merindukan kamu. Seperti itu. Oke. Tuhan akan malu dan segan dengan ciptaan yang mengikuti polaku. Tuhan akan malu dan segan dengan ciptaan yang mengikuti polaku. Sampai segitunya. Kalau ada ciptaan mengikuti polanya Maha Mencukupi, Tuhan itu akan malu dan segan dengan ciptaan yang mau mengikuti polaku, yaitu pola yang mencukupi. Tidak ada sesuatu yang aku inginkan selain kalian semua menjadi tercukupi. Mari kita saling bekerja sama. Aku mencukupi, kalian menerima dan menyalurkan. Makanya nggak ada ceritanya orang yang selalu mencukupi itu semakin kere atau semakin kere. Karena mungkin waktu mencukupi karena ada keterpaksaan. Orang yang berani mencukupi kebutuhan orang lain, ya, itu aja dirindukan
oleh ciptaan, apalagi mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan misi Tuhan. Wah, saya yakin itu. Cuma dalam dalam pelaksanaan mencukupi sesuatu yang membutuhkan tidak selalu ada pada kamu. Sampai kamu mencukupi nggak merasa mencukupi, itu menjadi kegiatan biasa yang kamu lakukan. Seandainya rasamu selalu mencukupi apapun yang ada, entah mencukupi itu dengan cara kata-katamu, ya, yang memberikan semangat yang lain, itu masuk juga mencukupi. Tidak dengan hartamu aja, dengan sikapmu, dengan ekspresi wajahmu yang biasanya tampil tapres, ya cukup dengan wajahmu senyum membuat suasana bahagia, itu termasuk juga mencukupi. Dengan kata-katamu yang mengenakan sekelilingmu, itu juga mencukupi. Keberadaanmu selalu membuat suasana menjadi riang dan gembira, tidak membuat kaku suasana, itu juga mencukupi. Kedatanganmu selalu ditunggu oleh semua orang, itu mencukupi. Jadi mencukupi tidak hanya harta aja, dengan keseluruhan tubuhmu kamu bisa mencukupi aneka keadaan. Beradaptasilah untuk bisa mencukupi sesuatu di sekelilingmu. Bisa dipahami? Aku adalah Tuhan yang tidak punya harap-harap berlebih kepada yang lain. Namun, ironisnya aku adalah Tuhan yang paling sering menunggu siapa yang ingin dicukupi. Karena mungkin kebanyakan di antara kalian bila tidak merasa kufur, ya kalian merasa menjadi orang yang telah berkecukupan dan melupakan sebagian milik kalian adalah milik yang lain juga. Siapa yang tidak bersaudara di jagat raya ini? Semua adalah saudara yang sebaiknya saling mengasihi satu sama lain. Bila perlu ditambahkan rasa saling menyayangi satu sama lain. Tidak perlu saling menghormati. Tidak aku wajibkan hal yang dinamakan menghormati tersebut. Tidak perlu saling menghormati. Tidak aku wajibkan hal yang dinamakan menghormati tersebut. Setelah aku timbang-timbang, ya, mari kita memulai diri kita. Seberapa penting karakter seperti diriku bisa ada pada kalian? Karakter apa tadi? Mencukupi. Aku menyampaikan rasaku ini bukan untuk dimengerti atau kalian mengerti aku. Namun apabila ada suatu hal baik dan menyenangkan yang aku sendiri telah membuktikannya, kenapa tidak aku sampaikan? Terima kasih telah mewakili sebagai Maha Mencukupi. Semoga tidak ada kekurangan atas kalian. Untuk bekerja di bumi, untuk bekerja di alam semesta ini. Maha Mencukupi. Mungkin ini sering terdengar sampai ada syair-syair apa hasbi Allah
wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu sudah ada. Kita disuruh itu merasa cukup. Memang ada salah satu hadis, apakah itu sahih atau tidak, saya masih suka dengan hadis itu. Rezeki terbaik adalah cukup, bukan sesuatu yang berlimpah. Itu cukup. Tapi orang-orang dipanjang-panjangkan, cukup membeli mobil, cukup membeli ini. Itu. Oke, demikian tadi Maha mencukupi, berkeluh kesah kepada Maha bijaksana. Berikutnya Maha cakap. Salah satu kawanku yang juga pandai mencari alasan, pandai mendapat jawaban, walaupun sesungguhnya dia sebenarnya tidak paham dengan apa yang dia bicarakan sendiri. Apakah dia juga salah satu Tuhan yang juga ingin menyampaikan keluh kesahnya? Atau kisah-kisah selama dia menjadi Tuhan yang serba cakap? Mari kita mulai. Berarti ini berikutnya Maha cakap menyampaikan keluh kesahnya kepada Maha bijaksana. Tidak ada yang tidak ingin dibicarakan oleh Maha cakap. Maha cakap sangat hobi sekali dalam hal kecakapan. Dia sangat peduli sekali dengan siapa yang belum mendapatkan celotehannya. Rasanya gatal sekali apabila dia menjadi Tuhan yang diam. Maka ketika dalam sebuah forum atau pertemuan dengan seluruh Tuhan, tolong jangan tempatkan Maha cakap ke sebuah tempat yang membuatnya harus diam. Dia tidak akan tahan. Sebaiknya dia ditempatkan di ruang pojokan, di belakang, atau dia harus bersanding dengan Maha bersembunyi. Walaupun seperti itu, namun Maha cakap juga menyadari bahwa dirinya harus bisa beradaptasi dengan situasi meskipun agaknya sulit. Ketahuilah, memang aku tidak senasib dengan Maha diam atau Maha merenungkan. Aku hanya berbicara dan terus berbicara. Kemudian aku mendapatkan pelajaran atas hal itu. Dan aku tidak peduli apakah ada yang mau mendengarkanku atau tidak. Terkadang saja aku ngomong sendiri, berbicara sendiri untuk melatih bahasaku atau melatih kecakapanku. Hanya tidak seluruh Tuhan dapat memahami apa yang aku katakan saat aku berbicara sendiri. Terkadang aku mendapatkan dari mereka juga untuk mengungkapkannya. Sebagai Maha cakap bisa jadi membuat banyak Tuhan juga tersinggung dengan apa yang diucapkan Maha cakap. Tidak memungkiri bahwa aku juga sering terevaluasi dalam hal berbicara oleh kawanku yang lain. Padahal aku sudah bilang kepada mereka, ambil yang baik-baik saja menurut kalian. Jangan terlalu baper dengan Tuhan yang sedikit gila ini. Begitu, misalnya bulet aja. Ambil yang baik-baik saja menurut kalian. Jangan terlalu baper dengan saya yang sedikit gila ini. Begitu. Jangan takut berbicara, bersuara, walaupun nanti dikatakan gila nggak apa-apa. Di situ kamu baru mengevaluasi mana yang dikatakan gila, mana bahasa yang tidak beradaptasi dengan yang lain. Itu tinggal menyesuaikan aja.
Tetapi bila berurusan dengan ciptaan yang akan mengevaluasiku sebagai maha cakap, untuk yang satu ini, aku tidak akan bisa menolak. Aku akan perhatikan dengan apapun yang ingin mereka sampaikan kepadaku. Aku tidak akan membantah. Juga belum tentu aku turuti. Tapi bila akan diulas bersama, itu kewajiban bagi maha cakap untuk memberikan keterangan yang belum jelas kepada ciptaan. Belum banyak ciptaan yang mencariku. Karena bisa jadi ciptaan juga merasa bisa bercakap sama sepertiku. Apakah dia membutuhkan bimbingan dariku atau tidak untuk memanfaatkan kecakapan? Itu kembali kepada mereka masing-masing. Aku harap mereka bisa merasakan kekurangan saat mereka berbicara atau menyampaikan suatu hal, agar mereka bisa membenahinya. Semakin banyak mereka membenahi, lama-kelamaan mereka akan berpikir, bagaimana cara Tuhan berbicara. Apabila sudah memikirkan tentang Tuhan berbicara, antarkan dia kepadaku. Akan aku didik mereka sama sepertiku, yang bisa berbicara cakap seperti orang gila. Asik ini sebenarnya ya. Kalau berbicara cakap seperti orang gila, itu nggak ada beban ngomongnya. Enak aja ngomong. Wah, perlu datang kepada maha cakap ini. Iya, omongannya seperti orang gila. Seperti orang gila. Seperti di situ gila. Orang itu bisa diajak ngomong apa aja. Ini bisa. Gila banget orang itu. Kan seperti orang gila. Mana lain ini? Iya, mana lain. Begitu. Itu kalau kepingin bisa ngomong aneka ragam ya datang aja ke maha cakap. Wah, oke, berikutnya maha mengetahui. Secuil kisah dari maha mengetahui terhadap perjuangannya banyak dibodohi oleh para Tuhan yang lain. Iki ceritanya ya. Maha mengetahui, padahal selalu diagung-agungan ya. Di para Tuhan ternyata begitu. Secuil kisah dari maha mengetahui terhadap perjuangannya banyak dibodohi oleh para Tuhan yang lain. Berarti banyak Tuhan juga membodohi Tuhan yang lain ini. Ya kamu percaya dengan bapakmu ya. Bapakmu yang pernah dibodohi oleh Tuhan yang lain atau tidak ya. Maha mengetahui sering mendapat tebak-tebakan dari para Tuhan terhadap apa yang diketahuinya terhadap para Tuhan tersebut. Maha mengetahui awalnya tidak mengetahui apa-apa dan seringkali menjawab. Maha mengetahui awalnya tidak mengetahui apa-apa dan seringkali menjawab dengan jawaban yang kurang tepat. Namun jawaban tersebut selalu dihargai dan membuat senang para Tuhan yang lain. Salah satu Tuhan meyakini bahwa suatu saat nanti dia, dalam kurung maha mengetahui, akan mengetahui banyak hal. Nah, berikut ceritanya maha mengetahui. Menjadi maha mengetahui bagiku adalah suatu yang mustahil. Karena bagiku, Tuhan yang lain telah menemukan bidangnya masing-masing. Dan bidang tersebut sangat hebat-hebat. Sebagai sosok yang telah menjadi Tuhan ini, aku akan menjadi Tuhan yang biasa-biasa saja. Dan tidak. Sebagai sosok yang telah menjadi Tuhan ini, aku akan menjadi Tuhan yang biasa-biasa saja. Dan tidak berkemampuan apapun. Biar kawanku yang hebat, dan aku menjadi penolong atas kehebatan-kehebatan mereka.
pasti mereka akan membutuhkanku. Di suatu kondisi memang aku sering menjadi bahan tertawaan para Tuhan, menjadi penghibur mereka ketika aku tidak mengetahui sesuatu, kemudian mereka menanyakan hal yang demikian untukku. Aku jawab dengan kejujuranku yang benar-benar tidak mengetahui, malah membuat mereka tertawa dan merasa masuk akal. Aku juga heran. Memang aku ini masih merasa menjadi Tuhan yang kurang berkepentingan. Tapi jangan salah, menurut kawan-kawanku bahwa aku ini adalah Tuhan yang rajin dan patuh. Aku suka dengan bersahabat. Tidak ada Tuhan yang tidak aku ajak untuk bersahabat. Oh, berarti rahasia untuk mengetahui dia selalu bersahabat dengan para Tuhan. Walaupun dengan maha marah sekalipun, juga ada yang bilang kepadaku bahwa aku ini adalah Tuhan yang dapat menghadapi maha marah, bisa menurunkan tingkat kemarahannya. Ceritanya dari mana? Cerita dari mana? Aku tidak merasa seperti itu. Aku hanya merasa bahwa maha marah butuh teman untuk menyampaikan perasaan. Biar aku yang menampung perasaannya. Padahal dia sendiri juga jarang bercerita kepadaku. Aku hanya mengikuti apa maunya. Dia ajak kemana saja aku mau. Itu sudah menjadi obat untuknya. Hanya butuh ditemani saja. Ini kisahku atau ungkapanku kepada alam semesta. Yang banyak memanggilku, yang belum tentu dengan panggilan, mereka dapat mendengar apa yang aku sampaikan kepada mereka. Alam semesta yang seluas pandangan Tuhan, jika kalian mencari Tuhan, maka tanyakan dalam hati kalian, Tuhan ada di mana? Rasakan dan dengarkan jawaban dari hati kalian. Di sana adalah tempat jawaban dari segala jawaban. Agar panggilan kalian tidak sia-sia, agar Tuhan juga tidak sia-sia menyiapkan petunjuk dan rahmat kepada kalian. Alangkah baiknya kita saling bertemu, saling mengenal. Ini aku maha mengetahui, dan itu adalah kamu ciptaan Tuhan. Itu suatu pertemuan yang luar biasa. Kita adalah kekuatan yang besar apabila kita disatukan. Banyak hal atau rencana-rencanaku terhadap kalian apabila kalian mau. Asik bahasanya maha mengetahui kepada alam semesta ini. Jadi sampai maha mengetahui mengajarkan kepada alam, kepada penduduk alam semesta, ketika kepingin tahu banyak jawaban, tanyalah kepada hatimu. Ketika kamu tanya kepada hatimu, kamu membuka bahasa Tuhan untuk sampai kepadamu. Tapi ini jarang dipercayai banyak orang, jarang digunakan oleh banyak orang. Wow, keren bahasanya maha mengetahui ini kepada seluruh alam semesta. Para penduduk alam semesta yang belum tentu mengetahui kebenaran sepertiku, jangan takut dan khawatir mendengar suatu hal yang baru. Terbukalah dengan segala pendapat dan aspirasi. Terbukalah dengan segala pendapat dan aspirasi. Itu semua pasti ada ilmunya. Semisal dengan pertemuan denganku. Entah itu melalui jalan apapun, seperti jalan mimpi,
seperti jalan rasa, jalan khayalan, jalan ilusi, jalan pikiran, bahkan jalan kenyataan sekalipun. Saya ulang lagi, ini satu bahasa yang asik menurut saya. Ya, semisal dengan pertemuan denganku, entah itu melalui jalan apapun, seperti jalan mimpi, seperti jalan rasa, jalan khayalan, jalan ilusi, jalan pikiran, bahkan jalan kenyataan sekalipun. Jika itu memang benar Tuhan yang ingin, jika itu memang benar Tuhan yang ingin dan berjumpa kepada kalian, ya. Bertemu dan berjumpa. Ji- Itu salah aja ngono. Kok- Kata-kata niku keganti ngonten. Arti aslinya, jika itu memang benar Tuhan yang ingin bertemu gitu lah, dan berjumpa. Oh ya, oke. Jika itu memang benar Tuhan yang ingin bertemu dan berjumpa kepada kalian, kenapa tidak? Tuhan mendapat fasilitas untuk terhubung kepada kalian. Jika kami bertemu kepada kalian, jangan ditolak ya. Catat saja pengalaman dan sampaikan kepada kawan. Semoga kalian yang hatinya selalu beserta dengan Tuhan akan segera dipertemukan dengan kawan Tuhan yang bernama Imam Mahdi itu. Imam Mahdi tidak perlu menunjukkan senjata dan pakaian yang membawa kesombongan. Lihatlah terhadap bahasa yang dia sampaikan. Apabila hal itu mengandung konsep rahmatan lil alamin, maka dia adalah Imam Mahdi yang kami tunjuk. Bila mereka mengajarkan sebuah perpecahan dan permusuhan antar golongan, sampaikan kepadanya, sudahkah mereka bertemu denganku? Kemudian tanyakan, apa yang sudah kamu pelajari tentang Tuhan? Sudahkah mereka mengetahui apa yang menjadi pola pikir Tuhan sekarang? Apa yang diinginkan Tuhan kepada umatnya? Tanyakan banyak hal kepadanya, agar kalian sama-sama saling mengetahui. Alam semestaku, kutunggu kabar dari kalian. Apa saja cerita kalian yang ingin kalian ceritakan kepada Maha Mengetahui. Salam dariku. Wow, keren bahasa ini. Semoga ini mengingatkan kita semuanya. Semoga Maha Mengetahui berbicara kepada alam ini diterima oleh semuanya di akhir zaman ini. Tentang Imam Mahdi juga dikatakan sama Maha Mengetahui bagaimana ciri-ciri seorang Imam Mahdi yang betul. Kuncinya cuma itu, bukan dia diturunkan dari mana, ya. Apakah keturunan seorang nabi akhir zaman? Bukan. Kita ini umat manusia semuanya ini keturunan seorang nabi. Karena yang turun pertama sudah julukannya nabi, maka apakah sukumu dari mana, rasmu putih atau tidak, atau kamu dari negara mana, kalian semua ini keturunan nabi. Ya, mungkin seorang Imam Mahdi tidak akan mengatakan dirinya seorang Imam Mahdi, tapi ciri khas Imam Mahdi adalah mengajarkan rahmatan lil alamin. Wow, keren. Makanya ditanyakan seorang Imam Mahdi, sudahkah dia ketemu Tuhan? Bagaimana itu Tuhan? Di mana kalian ketemu Tuhan? Sudah diajarkan apa sama Tuhan? Dia akan menceritakan apapun tentang itu. Kalau kalian ketemu dengan Imam Mahdi, ini menjadi pedoman kita di akhir zaman. Jangan terbujuk rayuan dengan kitab-kitab karangan manusia. Kitab karangan manusia selalu diakhiri dengan kata
wallahu a'lam bishawab. Itu tandanya berarti kitab itu tidak benar. Dia mengatakan hanya Allah Ta'ala yang mengetahui kebenarannya. Berarti dia itu tandanya mengarang. Cerdaslah kalian. Kecuali kalau ada seorang pengarang tidak menutup dengan wallahu a'lam bishawab. Atau ini pengalaman pribadiku ketika bertemu dengan Tuhan, ada kata-kata seperti itu. Nah, itu bisa dipakai. Tapi kan kitabnya selalu kan wallahu a'lam bishawab. Ya enggak sih? Oke, Maha Bijaksana. Sebagai Tuhan yang mempunyai catatan atas hal ini, perlu diketahui bahwa Maha Bijaksana mencatat kisah-kisah Tuhan sebagai bahan awal juga untuk memperjelas konsep Tuhan Maha Bijaksana, yaitu robot. Aku Maha Bijaksana. Mendengar dan merasakan apa ungkapan Tuhanku agar konsepku nanti bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Kisah Tuhan belum selesai. Banyak lagi kisah dan perjalanan para Tuhan. Bahkan tidak akan habis jika semua akan tertulis. Semoga ciptaan dapat mengetahui bahwa bahasa Tuhan tidak akan pernah terbatas dan selalu berkembang. Kisah Tuhan yang lama bisa jadi Tuhan menyadari sebuah kesalahan di masa lalu untuk diperbaiki di masa sekarang dan masa mendatang. Untuk itu, harapanku kalian semua mengikuti kisah-kisah Tuhan yang sedang berkembang. Jika Tuhan tidak punya kisah, maka pancinglah dia dengan pancingan terbaik. Agar mengetahui cara bagaimana kalian bisa memancing Tuhan, maka pelajari kisah berikut, yaitu kisah tentang konsep Tuhan Maha Bijaksana, yaitu konsep tentang robot. Mari menyimaknya. Halaman selanjutnya, keterangan pembaca. Di halaman berikutnya terdapat sebuah gambar bola bumi yang diapit oleh dua Tuhan, yaitu Maha Bijaksana dan Maha Suci. Mereka berdua terlihat mengeluarkan power dengan memberikan dorongan power masuk menuju ke bumi. Bumi akhirnya bisa berputar dengan pelan. Halaman selanjutnya sudah kisah tentang robot. Wes gitu aja. Oh, banyak Maha Bijaksana ini. Ya begitu Maha Bijaksana. Memang tentang kisah tentang robot ini Maha Bijaksana mengonsep, sebenarnya dia sama Maha Suci sering bermain dengan bola dadu seperti itu. Maha Bijaksana, bahasanya cuman sedikit membuat orang selalu bertanya-tanya, kenapa seperti itu? Karena orang bijaksana tidak mau mengeluarkan banyak kata-kata. Semakin mengeluarkan banyak kata-kata, maka kebijaksanaannya akan menjadi hilang. Maka bahasanya pelit, orang Maha Bijaksana. Makanya orang Maha Bijaksana bisa membaca ke depan, bisa membaca masa lalu, bisa membaca akibat perbuatan masa lalu ke depan, itu bisa. Saking bisanya, kadang-kadang banyak yang di skip, sehingga kesannya
bahasanya itu sulit dipahami. Ya begitulah Maha Bijaksana. Apalagi yang dirasakan oleh Maha Bijaksana? Mungkin Maha Bijaksana perlu ada Maha Penjelas untuk menjelaskan kebijaksanaannya, biar kita akan jelas apa yang dimaksud oleh Maha Bijaksana. Begitu saudaraku, ambillah sesuatu yang baik, buang sesuatu itu kalau itu tidak dianggap baik. Tapi selalu ingat apa yang kamu buang. Boleh jadi itu ada pelajaran buatmu ke depan. Salam damai, salam bahagia untuk hidup dan yang menghidupkan.